Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PPT selanjutnya melanjutkan PPT peramalan tersebut, saya akan menjelaskan proses kerja dan material. Di sini saya menuliskan klasifikasi material teknik, proses manufaktur, dan analisis aliran kerja dalam sistem produksi. Baik, pertama-tama di slide pertama ini saya akan menjelaskan apa itu proses kerja dan material. Proses kerja dan material ini merupakan dua elemen inti dalam sistem manufaktur. Material tersendiri adalah bahan baku atau setengah jadi yang diolah menjadi produk. Setiap material memiliki sifat mekanik, fisik, dan kimia yang menentukan proses pengolahan yang cocok. Biasanya itu ada 3 yang biasa digunakan. Pertama itu adalah logam seperti baja aluminium dan tembaga. Lalu ada polimer seperti plastik dan karet. Dan terakhir ada keramik dan komposit. Biasanya fokusnya itu memilih material yang tepat, efisiensi, dan sesuai fungsi produknya sendiri. Lalu ada proses kerja yang dimana rangkaian kegiatan yang mengubah material menjadi produk jadi mencakup metode, urutan operasi, peralatan, dan waktu yang dibutuhkan. Itu biasanya ada 3 juga poinnya. Pertama itu pembentukan, biasa casting atau forging, lalu pemernisan atau machining, lalu yang terakhir itu ada penyambungan atau finishing. Biasanya berfokus kepada efisiensi, kualitas, dan urutan kerja yang optimal. Lalu di slide kedua ini saya akan menjelaskan mengapa topik ini sangat penting. Peran material dan proses kerja dalam rekayasa industri itu saya bagi menjadi 6 poin. Yang pertama itu ada efisiensi biaya produksi, yang dimana pemilihan material dan proses yang tepat menekan biaya bahan baku atau pengolahan. Lalu kedua itu kualitas produksi, yaitu proses kerja yang terstandar, menjaga konsistensi mutu dan spesifikasi produk. Lalu ketiga itu ada produktivitas, yang dimana perancangan urutan kerja yang efisiensi, mempercepat waktu dan siklus produksi. Lalu keempat itu ada pemilihan teknologi yang menentukan mesin, alat, bantu, dan teknologi pengolahan yang sesuai. Lalu yang kelima itu ada keandalan desain, yang dimana biasanya sifat material menjadi dasar perhitungan kekuatan dan umur pakai produknya sendiri. Dan yang terakhir ada perencanaan rantai pasok, yang dimana dapat diartikan ketersediaan material mempengaruhi keputusan pembelian atau penyimpanan. Dilanjutkan pada slide ketiga ini ada klasifikasi apa aja sih material teknik itu. Ada 4 kelompok besar material yang biasa digunakan dalam industri. Di dalam dunia industri ini biasanya itu yang pertama menggunakan logam, karena logam itu sifatnya kuat, konduktif, dan dapat dibentuk seperti baja, aluminium, tembaga, atau kuningan. Lalu ada polimer sendiri, yang dimana polimer itu sifatnya ringan, isolator, mudah dicetak, dan biasanya itu ada PVC, polietilin, karet, atau nilon. Dan yang ketiga itu biasanya ada keramik, yang dimana sifatnya itu keras, tapi dia tahan panas dan getas. Yang biasanya itu ada alumina, keramik oksida, atau gelas. Dan yang terakhir itu ada komposit. Komposit sendiri itu adalah gabungan sifat unggul material. Biasa contohnya itu fiberglass, lalu serat karbon, dan yang terakhir itu biasanya ada beton. Seperti itu. Lalu sifat-sifat apa aja sih dalam mekanik material? Sifat-sifat mekanik material, dasar pertimbangan dalam memilih material untuk suatu aplikasi itu ada 6 kategori. Pertama itu kekuatan atau strength. Itu biasanya kemampuan menahan beban tanpa mengalami kegagalan atau patah. Yang kedua itu ada kekerasan atau hardness, yang diartikan sebagai ketahanan permukaan material terhadap goresan, aus, dan deformasi lokal. Yang ketiga itu ada keuletan atau biasa kita kenal dengan ductility. Dia ulet ya, bahasa gampangnya. Itu adalah kemampuan material mengalami deformasi plastik sebelum patah. Lalu keempat itu ada ketangguhan atau toughness. Biasanya dia diartikan sebagai kemampuan menyerap energi dan menahan beban kejut tanpa retak. Yang kelima ada elastisitas, kemampuan kembali ke bentuk semula biasanya setelah bebannya dihilangkan. Dan terakhir itu ada konduktivitas, yang diartikan sebagai kemampuan menghantarkan panas atau listrik. Lalu di slide kelima ini ada klasifikasi proses manufaktur. Biasanya dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama proses pengolahan material menjadi produk. Pertama itu ada pembentukan atau mengubah bentuk material tanpa banyak menghilangkan volume. Biasanya itu ada di casting, forging, rolling, dan ekstrusi.
Lalu ada permesinan, itu menghilangkan sebagian material untuk mencapai bentuk atau dimensi akhir, yaitu ada tanning, milling, drilling, dan grinding. Lalu ada penyambungan. Penyambungan tersendiri adalah menggabungkan dua atau lebih komponen menjadi satu. Biasanya itu ada welding, brazing, refasting, dan adsieve atau adsive lah biasa kita dengar. Lalu yang terakhir itu ada penyelesaian, yaitu meningkatkan kualitas permukaan dan penampilan akhir produk, yaitu ada painting, biasanya plating, polishing, atau coating. Itu biasanya untuk menyempurnakan si produk tersebut. Lalu di slide ke-6 ini saya akan menjelaskan biasanya logam itu proses pembentukan seperti apa sih. Biasanya ada 3 pendekatan umum dalam mengolah logam menjadi komponen. Pertama itu biasanya pengecoran atau casting. Si pengecoran ini melelehkan logam lalu menuangkannya ke dalam cetakan sesuai bentuk yang diinginkan, dan itu kerap umum digunakan. Cocok untuk bentuk kompleks atau produksi massal seperti blok mesin biasanya. Lalu kedua itu ada pembentukan atau forming, yang dimana mengubah bentuk logam dalam kondisi padat menggunakan tekanan atau gaya mekanis, yang biasanya kita lihat dia dipukul dengan kencang membentuk sebuah pembentukan yang kita inginkan, yaitu meningkatkan kekuatan material tersebut. Contohnya itu forging, rolling, atau ekstrusi. Dan yang terakhir itu ada permesinan atau machining, itu menghilangkan material dengan alat potong untuk mencapai dimensi presisi, yang biasanya itu menghasilkan toleransi dan permukaan akhir yang sangat akurat. Lalu di slide ketujuh itu ada pemilihan material dan proses. Biasanya saya menyebut tidak ada material atau proses yang terbaik secara mutlak, hanya yang paling sesuai dengan fungsi, biaya, dan volume produksinya itu sendiri. Itu adalah prinsip pemilihan rekayasa. Lalu di dalam sini saya bulatkan menjadi 4 poin. Yang pertama itu fungsi dan beban kerja. Biasanya itu kekuatan, kekerasan, dan sifat mekanik lain yang dibutuhkan si produknya sendiri. Lalu yang kedua ada volume produk. Biasanya produksi massal cenderung memilih proses dengan biaya per unitnya itu cukup rendah, karena dia produksinya itu massal agar dia dapat laku di kalangan konsumen dengan sangat baik. Lalu ketiga itu ada biaya material dan proses. Biasanya perbandingan biaya bahan baku, pengolahan, dan tenaga kerja. Makanya banyak perusahaan-perusahaan manufaktur yang menekankan biaya material dan proses ya. Lalu terakhir itu ada ketersediaan dan waktu, yang dimana kemudahan memperoleh material serta waktu siklus produksinya sendiri. Proses peta operasi atau biasa kita sebut operation process chart sendiri itu simbolnya itu ada 5 yang umum, yaitu simbol standar ASME untuk menggambarkan aliran proses kerja, itu biasanya bulat, itu sebagai operasi, perubahan bentuk, sifat, atau perakitan komponen biasanya. Lalu ada kotak. Kotak itu pemeriksaan. Pemeriksaan tersendiri ada pengecekan kualitas atau kuantitas si produk. Tadi itu ada tanda panah, yaitu transportasi biasanya, pemindahan material atau produk antar lokasi. Lalu ada setengah lingkaran, biasanya itu menunggu atau dia bentuknya D. Itu biasanya material menunggu untuk diproses lebih lanjut dari satu station ke station selanjutnya. Lalu yang terakhir itu ada segitiga atau penyimpanan. Penyimpanan sendiri adalah material disimpan menunggu atau digunakan atau dikirim. Dan di slide selanjutnya ini ada studi gerak dan waktu, menganalisis dan menyempurnakan metode kerja agar lebih efisien. Pertama itu ada studi gerak atau motion study, yaitu menganalisa gerak tubuh pekerja saat bekerja untuk menghilangkan gerakan yang tidak perlu atau waste of motion, dan merancang metode kerja yang lebih efisiensi. Biasanya ada 3, mengurangi kelelahan pekerja, menyederhanakan urutan pergerakan, dan merancang tata letak stasiun kerja. Itu 3 fokus yang biasanya dilakukan di dalam motion study. Lalu yang terakhir itu ada time study atau studi waktu, yang mana biasanya diartikan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan guna menempatkan atau waktu standarnya itu ditempatkan sebagai dasar penjadwalan dan pengupahan. Biasanya sih time study ini berfokus pada 3, yaitu diukur dengan stopwatch, lalu ditambah kelonggaran atau allowance, dan terakhir itu dasar penetapan target produksi. Dan slide selanjutnya itu penerapan dalam industri. Jadi dari
contoh-contoh integrasi material, proses, dan studi kerja di lini produksi itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu industri otomotif, pemilihan baja dan aluminium untuk rangka kendaraan, kombinasi dengan proses stamping, welding, dan pengecatan pada lini perakitan. Lalu ada industri kemasan, yang dimana penggunaan polimer untuk botol atau kemasan, lalu diproses menjadi injection molding dengan siklus produksi yang dioptimalkan lewat studi waktu. Dan yang terakhir itu ada industri komponen presisi, yang dimana permesinan logam dengan toleransi ketat didukung peta proses operasi untuk meminimalisasikan atau meminimalkan waktu tunggu dan transportasi antar stasiun kerja, yang dimana dari 3 ini integrasi yang baik antar material, proses, dan studi kerja menghasilkan produk berkualitas dengan biaya dan produksi yang optimal. Jadi perusahaan-perusahaan manufaktur itu jika ingin mendapatkan biaya dan waktu produksi yang optimal harus menerapkan 3 peranan atau 3 penerapan dalam industri yang berikut saya jelaskan. Dari semua slide yang saya jelaskan, saya ambil kesimpulan yang pertama itu material menentukan proses. Berarti sifat mekanik dan fisik material menjadi dasar pemilihan metode pengolahan yang sesuai. Lalu yang kedua, 4 kelompok proses utama yaitu pembentukan, pemesinan, penyambungan, dan penyelesaian bentuk alur produksi lengkap. Itu adalah komponen utama juga atau faktor utama dalam baiknya si perusahaan manufaktur tersebut. Lalu ketiga itu ada proses peta atau peta proses membantu analisis. Itu ada simbol operasi yang tadi saya jelaskan, ada segitiga, kotak, setengah lingkaran, dan arah. Lalu ada pemeriksaan, transportasi, delay, penyimpanan yang menggambarkan aliran kerja yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya berdasarkan bentuk-bentuknya. Lalu yang terakhir itu ada studi kerja yang meningkatkan efisiensi, yaitu studi gerak, waktu, menyempurnakan metode kerja, serta menerapkan standar produktivitas si proses manufaktur itu sendiri. Baik, untuk PPT yang ini saya tutup presentasi saya. Terima kasih banyak kakak-kakak atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.